Halo, selamat siang. Salam 1, 2, 3. Yes, yes, yes. Hari ini mungkin kalian lagi makan siang, lagi santai. Semoga kalian menikmati channel saya di Indra 64. Jangan lupa dukung saya terus di 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Dengan Anda menonton channel ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau Anda lagi sebagai sales, Anda bisa lihat konten-konten saya yang bermanfaat ketika kalian sebagai sales di lapangan. Yang pertama, saya mau membagikan bagaimana sales itu berpikir positif. Apapun yang dikatakan orang, apapun yang dikatakan manajemen atau atasan kalian, apapun yang dikatakan orang lain tentunya. Saya mau membagikan hal ini adalah kenapa, karena itu menyangkut mental kita, ya. Saya mau membagikan ketika Anda bekerja di suatu perusahaan yang produknya tidak terkenal. Wah, ngapain kamu kerja di perusahaan ini? Produk seperti ini, jorok, barang nggak laku. Cara mengatasinya adalah kalian harus membuktikan ketika kalian belum memiliki pengalaman dalam dunia sales, lakukan saja apa yang disarankan sama manajemen. Tentunya ada atasan kalian, supervisor atau manager. Jadi ikutin saya sesuai dengan SOP-nya, ya. Jadi jangan merasa wah gimana, jangan merasa nggak percaya diri, jangan. Lakukan, ikutin aturan SOP-nya saya dari perusahaan sambil kalian memiliki pengalaman dalam dunia sales. Jadi itu berbicara tentang mental, ya, itu satu. Kedua, juga mungkin kalian sering ketika bekerja dalam satu perusahaan, ya, kalian mungkin ketika bekerja dalam satu perusahaan sudah tahu perusahaannya ini, produknya ini, tetapi Anda memakai produk yang lain. Itu namanya maaf kata tidak nyambung. Anda digaji dalam satu perusahaan, tetapi Anda memakai produk komoditas. Saran saya sebagai sales, Anda harus gunakan produk yang Anda ketika berada di kantor, ya lakukanlah produk yang memakai produk yang di kantor yang Anda jual. Jangan memakai produk pesaing di tempat kantor. Nah, ini namanya nggak nyambung. Anda pasti tanya sama atasan kalian, ya. Jadi ketika Anda mau memakai produk ini, misalnya Anda suka, bagus, ya sudah, pakai saja di rumah. Jangan coba memakai produk yang kalian suka, nama juga sudah kalian bukan bekerja di produk ini, tapi kalian pergunakan di kantor. Itu tidak boleh. Atau mungkin alasannya kalian mungkin saya kan mau cari kelemahan, kekurangannya. Cari kelemahan kekurangan produk itu cuma butuh 1 atau 2 hari, nggak butuh lama, ya, kalian sebagai sales. Jadi ini tip-tipsnya saja. Ada lagi mungkin kalian di-push sama atasan kalian sebagai sales, wah, push target, capai nih. Harusnya kalian berpikir positif. Kenapa beliau manager atau supervisor nge-push kalian? Karena beliau juga di-push sama manajemen atau sama general manager atau sama pemilik perusahaan atau sama CEO atau sama vice president. Jadi seperti itu, tingkatnya itu wajar. Itu wajar, tetapi kalian sudah lakukan belum SOP perusahaan? Triknya sebagai sales seperti apa, kendalanya seperti apa, atau mungkin bahasanya kalian kurang, atau mungkin kalian baru pemula atau 6 bulan bekerja, itu wajar, atau 1 tahun. Kenapa saya bilang seperti ini? Jadi berpikir positif. Ketika ada tekanan dalam suatu perusahaan, di situ Anda baru tahu sebagai sales dan mental Anda diuji. Apa yang bisa kalian berikan kontribusinya buat perusahaan? Ya, jadi kalian jangan merasa mau keluar perusahaan, jangan. Karena ketika Anda sudah tahan goncangan selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, nah di situ Anda baru bisa memberi kontribusi buat perusahaan. Dan sales itu juga harus berpikir bagaimana dia, jangan, contohnya nih ya, berpikir jangan egois, ya. Sales itu jangan sudah ditentukan area dalam satu perusahaan, tetapi dia mengambil area temannya sales lain. Itu tidak boleh. Secara profesional itu Anda mendapatkan SP1 secara profesional manajemen, karena Anda sudah ditentukan areanya, tetapi Anda sudah masuk area sales yang lain. Itu tidak boleh, ya. Itu tidak boleh namanya, ya. Dan Anda juga mungkin sebagai sales hari ini, ada saya bilang mungkin mau jual rugi sebagai sales,
itu kecuali Anda itu punya kulakan Anda sendiri, Anda jual rugi nggak ada masalah. Tetapi kalau ketika Anda jual rugi dalam mata perusahaan, satu item ada 5.000 atau 10.000 harganya, atau mau nombok berapa banyak, atau 2.000 atau berapa, itu tak boleh. Ketika Anda ketahuan jual rugi, itu pasti ada SP-nya. Karena Anda tidak bisa jual produk dengan alasan apapun, mau alasan yang ada acara, ada kawinan, ada pesta, itu tidak ada alasan masuk akal. Kecuali Anda punya bisnis sendiri, itu terserah Anda mau jual rugi. Ya, itu saran saya ketika Anda sebagai sales hari ini, Anda jangan pernah lakukan hal yang namanya jual rugi. Anda bisa dikasih SP 1 dan Anda bisa dipecat. Kenapa? Bagaimana mungkin teman-teman mungkin tanya, bagaimana perusahaan bisa tahu? Pasti bisa tahu. Anda jual rugi 1 kali, pasti pengen 2 kali. Anda jual rugi 2 kali, pasti pengen 3 kali. Itu lama-lama nanti toko-toko grosir itu pasti akan mengambil informasi Anda jual kemana, nanti ada informasinya, notanya bisa diambil, dia bisa rekam atau seperti itu. Jadi lebih baik dengan alasan apapun Anda ikuti sesuai dengan aturan perusahaan. Oke, mungkin Anda sebagai sales kadang-kadang Anda melihat datang ke toko itu mungkin merasa lihat muka Anda itu gimana gitu, aduh benci, aduh sebel. Saran saya, Anda harus merubah sikap, merubah trik. Tentunya saya kadang yang tahu, kalau saya biasa seperti itu, saya membeli minum dan saya minum, kalau habis itu saya akan ngobrol, gimana Pak siang, ya kalau dia kok siang, kok apa kabar, gimana. Jadi kita bahas isu yang lain dulu. Jadi bukan kita nggak nawarkan, ya habis itu nggak lama baru kita tawarkan barang. Nah, itu. Dan sebagai sales itu kita harus juga jangan merasa percaya diri dengan jual barang bagus, barang yang laku. Jangan juga. Ya, kita lakukan saja bagian kita kerja yang baik, capai target. Tidak boleh meremehkan komputer lain, tidak boleh. Tetapi kita memberikan solusi, ya, memberikan kontribusi, memberikan pemikiran way out kepada pemilik toko tentunya. Dan saya mau cerita lagi, sales itu bagaimana ketika ada kompetitor atau saingan kita dalam satu toko, ya berdua, ya tidak masalah. Karena kan bagiannya sudah diatur sama pemilik toko, biasanya seperti itu. Jadi bagian produk ini saya ambil sama sales A, bagian produk ini saya ambil dengan sales B. Jadi kalian tidak usah pusing dengan hal-hal yang nanti orderan saya tidak ada, atau kompetitor ini nanti mengambil jatah saya. Jangan takut itu. Ya, perusahaan sudah melihat dan sudah menilai, dan sama-sama perusahaan sudah melihat produk apa yang dia keluarkan. Tentunya di dalam e-commerce market, produk apa yang dia dikeluarkan. Jadi mereka sudah punya komposisi, mereka sudah punya jangka waktu, nanti cycle keberapa, tahun keberapa dia akan mengeluarkan produk ini. Bisa jadi produk ini tidak mengerti, tidak tahu, tapi ada produk lain yang dia keluarkan, modelnya, rasanya, kalau di consumer good, fungsinya seperti itu. Jadi untuk teman-teman sebagai sales, lakukan saja fungsi kalian sebagai sales. Jadi apapun itu pekerjaan, mau pekerjaannya mungkin maaf kata tidak cocok atau tidak pantas, atau mereka sales juga kenapa kok sales ini pakai motor atau apa, kenapa nggak pakai mobil, atau kenapa kenapa kok nggak nginepnya di hotel bintang 5 atau bintang 3, kok nginepnya di bintang 2. Menurut saya cara menghandle bahasa seperti itu, bilang saya masih di perusahaan baru Pak. Kalau untuk di penginapan memang kita kasih jatah seperti ini. Justru ke depannya ketika perusahaan kami kalau sudah berkembang, ya mungkin dari kebijakan perusahaan akan menilai kami bisa menginap di hotel yang bintang 3 atau sesuai dengan standar perusahaan. Saat ini perusahaan kami sedang merintis, jadi kami harus mengatur budget dana yang harus dikeluarkan. Jadi harus seperti itu, udah cukup kalian katakan seperti itu kepada pemilik toko kalau ditanya. Atau bicara tentang sales kok nggak pakai mobil, kok pakai motor,
kalian bisa, saya sebagai sales, mungkin sebagai atasan saya atau manajemen supervisor, mungkin pasti nanti suatu saat dikasih mobil Pak, karena saya kemungkinan saya masih baru di perusahaan ini dan saya lagi menunjukkan performance saya. Jadi semoga dengan Bapak order, mungkin kedepannya menjadi bahan pertimbangan manajemen untuk saya bisa membeli sebuah mobil untuk sarana transportasi. Jadi kita bisa jawabkan seperti itu teman-teman sebagai sales. Jadi jangan merasa Anda takut, mental Anda tidak percaya diri, terus Anda tidak ketemu toko, tidak ada semangat. Jangan. Anda pun memiliki visi dan goal. Saya pernah jadi sales consumer goods saya pernah, jadi sales keramik saya pernah. Saya memiliki visi, saya kerja di sini berapa tahun, dan saya akan pindah suatu perusahaan berapa tahun, dan saya mencari pengalaman saya dari sisi mencari dari segi pendapatan, tetapi tentunya saya mencari pengalaman saya lebih. Tentunya ketika saya kerja 1 tahun, saya tidak mau pindah 1 tahun, tapi saya bisa harus kerja di 3 atau 4 tahun, karena ketika saya melewati 1 tahun, saya harus melewati itu bisa 3 atau 4 tahun. Nah, di situ pengalaman saya akan bertambah. Tentunya dari sisi lain, ketika saya bekerja di produk ini, bidang ini, saya akan bekerja di produk bidang yang lain. Jadi itu menambah pengalaman sales di dunia sales. Jadi kalau kalian lagi nonton channel ini, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa tetaplah semangat kalau Anda lagi di lapangan, karena ini sebagai sales itu sangat menantang. Tetapi sebagai sales, ketika kalian mengerti itu, kalau bahas pribadi saya, itu banyak menghasilkan pundi-pundi keuangan. Tentunya ada komisi, kita bisa beli sesuatu, ada suatu tantangan yang harus kita capai, dan ambisi kita merasa kita mampu untuk mengambil bahasanya mencapai sesuatu hal yang kita inginkan gitu. Jadi begitu saja apa yang saya sampaikan hari ini, kiranya ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa komen dan like dan subscribe buat saya, dan dukung terus supaya saya bisa 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Semoga saya bisa memberikan pertolongan, memberikan kontribusi buat konten saya di Indra 64. Selamat siang, salam 1 2 3, yes yes yes.